Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ikhwan muslimin yang dirahmati Allah, kisah singkat Nabi Ya'qub alaihissalam tentang menjaga kerukunan dalam keluarga. Nabi Ya'qub alaihissalam merupakan anak Nabi Ishaq, sedangkan Nabi Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim. Dengan demikian, Nabi Ya'qub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim. Di antara kisah yang bisa dipetik sebagai teladan dari perjalanan Nabi Ya'qub, yakni tentang menjaga kerukunan di dalam keluarga. Melalui surat Al-Hud ayat 71, sebelumnya sudah terjadi peristiwa tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam beserta sang istri Siti Sarah didatangi malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira. Artinya, dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Seperti diketahui, kala itu usia Sarah sudah menginjak sekitar 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berumur hampir 120 tahun. Kendati demikian, mereka masih dikaruniai buah hati yang kelak menjadi Ishak. Kemudian lahirlah putranya dengan nama Yakub. Ketika dilahirkan oleh ibunya Rifqah binti Azar, Nabi Ya'qub alaihissalam sebenarnya memiliki saudara kembar yang bernama Isu. Akan tetapi di antara mereka berdua justru tidak tercipta adanya kerukunan. Dikutip dari laman Suara Muhammadiyah, tidak ada nuansa kedamaian serta kasih sayang di antara dua saudara kembar tersebut. Isu bahkan disebutkan mulai menaruh sifat dengki dan iri hati terhadap Yakub. Pasalnya Isu merasa bahwa sang saudara kembar lebih disayang ibunya daripada dirinya sendiri. Kebencian itu semakin memuncak kala ia mendapatkan kabar bahwa Yakub sudah diajukan ibunya Rifqah untuk didoakan dan diberkahi oleh Nabi Ishak selaku ayahnya. Melihat situasi yang semakin memburuk, Nabi Ya'qub meminta saran kepada ayahandanya mengenai solusi terbaik dalam bersikap terhadap Isu. Usai mendengar keluh kesah salah satu putranya itu, Nabi Ishak memberikan saran agar Ya'qub pergi berhijrah ke Padan Aram di Irak untuk menghindari dampak permusuhan dengan saudara kandungnya. Akhirnya pergilah Ya'qub ke negeri Irak. Di sana ia menemui saudara ibunya yang bernama Laban. Kelak dua anak Laban, yakni Laya dan Rahel, dijadikan istri oleh Nabi Ya'qub. Dari istrinya Rahel itulah kemudian lahir Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang ayah yang baik, keteladanan yang juga bisa diambil hikmah dari kisah Nabi Ya'qub alaihissalam di antaranya adalah ia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang bagus. Selain itu, ia juga memberikan nasihat dan menyelesaikan masalah mereka dengan bijak. Salah satu pesan Nabi Ya'qub alaihissalam yang ditinggalkan kepada anaknya juga berkaitan dengan pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133 menyebutkan, "Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.'" Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk beriman kepada Rasulnya. Tentu memiliki makna yang penting. Salah satu hal penting tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya sebagai berikut. "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dikutip dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh Kemendikbud tahun 2017, beriman kepada para rasul akan memberikan manfaat dan hikmah kepada umat Islam. Beberapa manfaat dan hikmah yang akan didapatkan sebagai berikut. 1. Menyempurnakan rukun iman yang keempat.
2. Menjadikan kisah para rasul sebagai suri tauladan yang baik dalam hidup. 3. Termotivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam bermasyarakat. 4. Tidak akan kehilangan arah dalam contoh manusia yang baik. 5. Timbulnya rasa cinta mahabbah kepada Rasul dan mulai mencontoh perilaku-perilaku terpujinya. 6. Mengetahui hakikat hidup seorang manusia, yaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Jika ada kesalahan dalam cerita, mohon dimaklumi. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.